Oke teman-teman, selamat datang di YouTube channel Oh Dear Randy. Dan di pembahasan kali ini, di Oh Dear List kali ini, kita akan membahas mengenai konsol yang semua orang di antero jagat raya ini pasti tahu gitu, yaitu adalah PS2 atau PlayStation 2. Oke teman-teman, konsol ini merupakan konsol kedua yang dikeluarkan oleh Sony. Pengembangan pertama kalinya itu mulai di April 1999 teman-teman, dan diluncurkan pertama kali di pasar Jepang itu 4 Maret tahun 2000. Kemudian baru diluncurkan di Amerika atau secara global itu pada 26 Oktober tahun 2000 juga, seperti itu. Pada tahun pertama atau tahun awal-awalnya itu memang PS2 itu penjualannya itu nggak sesuai ekspektasinya Sony gitu. Cuman nih ya, karena PS2 itu disupport habis-habisan sama Sony, sama developer game dan lain-lain, akhirnya PS2 itu sampai sekarang menjadi konsol yang terlaris di seluruh antero jagat Nusantara. Dan siapa juga yang tidak pernah pergi ke rentalan PS2? Oh my god. Tapi yang jelas, di sini kita akan membahas mengenai 10 game paling memorable di PS2. Dan langsung saja menuju list yang pertama. Oke teman-teman, untuk game yang pertama ada yang namanya game Downhill Domination. Iya bener banget, game downhill, game yang kalian naik sepeda ontel sepeda ontel atau sepeda gunung yang bener-bener turun gunung gitu. Dan ini game menurutku salah satu game yang cukup memorable juga di PS2, karena aku inget banget dulu aku diajarin temenku main game ini, namanya si Udin. Serius bener namanya si Udin. Dan aku enjoy banget main game ini. Dan dulu di zaman era PS2 itu kita bisa split screen teman-teman, kita bisa main berdua sama teman kita di samping kita, saling jancuk gitu. Saling bisu-bisuan lah, saling ya kayak gitulah. Asiknya PS2 ya, bisa split screen dan banyak hal lah. Ya ini dia Downhill. Next. Untuk yang kedua ada game yang namanya Sengoku Basara 2 ya, ada Basara 2 atau bahasa Inggrisnya itu Devil King. Kalau bahasa Indonesianya itu Raja Iblis, Raja Setan. Dan game ini pertama kali rilis itu tahun 2005. Oh my god, aku baru tahu. Tapi game ini bagus sih teman-teman, bagus banget dan juga cukup aneh sebenarnya. Salah satu game PS2 yang aneh menurutku. Kenapa? Karena game ini itu tidak menyediakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia apalagi ya. Di screen-nya itu seingatku ya, itu cuma ditulisin sama bahasa Jepang, Cina atau manalah itu, pokoknya daerah sono yang kita semua nggak tahu artinya apa. Tapi kita bisa main gitu dan bisa tamatin. Dan game ini seru banget sih, seru banget serius. Kalau kalian ya yang belum pernah main game ini, kayaknya jarang sih yang belum pernah main. Tapi kalau belum pernah, mainin deh. Gak bakalan kecewa kalian main game ini di PS2 atau di emulator ya sekarang. Game ini tuh kayak ya kalian itu barbar banget gitu loh. 1 versus 1000, 1 versus ratusan juta orang gitu. Dan lagi-lagi bisa split screen. Itulah PS2 teman-teman. Buat kamu yang belum pernah main PS2 sih, kalian harus rasakan betapa nikmatnya split screen. Oke, yang selanjutnya ada Black. Ya, game ini namanya Black gitu doang, hitam. Dan game ini adalah game tembak-tembakan atau game penembak orang pertama di tahun 2006. Dan game ini tuh FPS ya teman-teman, alias FPP atau first person. Dan game ini dirilis untuk PS2 dan juga Xbox pada Februari 2006. Dan game ini juga cukup memorable buatku sendiri, karena dulu game tembak-tembakan itu yang tembak-tembakan vibe-nya itu kayak perang, itu cuma ini setauku ya, di PS2 yang pertama kali itu cuma ini. Terus nggak tahu kalau sekarang ada lagi atau dulu ada cuma aku nggak tahu. Tapi yang jelas kalau suruh nyebutin game tembak-tembakan di PS2 pasti aku nyebutnya Black.
karena game ini ya itu tadi memorable. Selanjutnya ada juga yang namanya Resident Evil 4. Resident Evil 4, iya bener banget. Siapa yang nggak tahu Resident Evil 4? Siapa yang nggak tahu Leon? Dan siapa yang nggak tahu Ashley, si beban hidup? Aduh, kalian yang nggak main game ini sampai tamat pun pasti tahulah betapa bebannya si Ashley itu kan. Kan juga banyak tuh meme-meme mengenai Ashley, si beban hidup gitu kan, bebannya Leon. Dimana dia itu cuma susah banget lah. Ya kayak gitulah teman-teman ya, game RE4 ini itu game tembak-tembakan. Ceritanya kita itu suruh nyelamatin anaknya presiden. Dan ya udah pakai si karakter Leon, si gobloknya minta ampun. Dimana di depannya ada pintu yang terkunci, bukannya dia tembak pakai shotgun atau pakai apalah senjata dia yang naudzubillah besarnya, tapi dia malah cari kunci muter-muter. Oh my god, RE4. Tapi ya ini salah satu pionir game zombie yang terbaik menurutku. Oke, selanjutnya ada Winning Eleven atau Winning Eleven. Gajah. Ya, winning teman, atau game bola lah, ada PES juga kan. Cuman yang menurutku paling memorable ya Winning ini, karena aku ingat lagi dulu pas zaman aku pertama kali kenal PS2 gitu kan, baru suka-sukanya main PS2 itu pasti kalau ke rental temanku mainnya bola, sedangkan aku sendiri di PS sendiri gitu, nyewa sendiri, rental sendiri, aku mainnya Naruto. Dan aku lihat temanku main tuh kayak oh keren juga ya main game bola gitu kan. Akhirnya aku coba main dan cupu, dan aku nggak tahu waktu itu mainnya itu pencet apa karena emang aku juga suka bola teman-teman. Dan setelah itu aku akhirnya main di pondok. Oh my god, ya Allah, ampunilah dosa hambamu. Aku main di dalam kamar pakai laptopnya temanku dan pakai stick punyaku yang itu pemberian temanku juga. Jadi waktu itu aku dikasih stick laptop sama temanku, dan stick itu disita sama Ustadz. Oh ya Allah, stick itu apa masih ada ya sekarang? Sayang banget, aku dikasih stick teman-teman. Gila, aku dikasih stick, baik banget temanku waktu itu. Dan waktu itu juga aku main game ini itu versus sama temanku yang katanya dia jago main bola gitu kan. Dan aku kan polos banget ya waktu itu mainnya. Aku pencet kotak dari tengah lapangan dan bisa gol. Oh gila sih itu. Aku langsung disorai satu kamar. Gila, Randy jago banget gitu. Kalau ingat masa itu emang keren banget sih. Selanjutnya ada game dari Rockstar Game, yaitu Bully. Iya bener banget, ini sebenarnya game ini itu adalah game yang menurutku haram pada saat itu ya. Aku pertama kali denger namanya itu Bully, berarti ini game tentang ngebully orang dong. Aku mikirnya gitu, dan ternyata ya kayak GTA tapi versi anak sekolah gitu aja sih. Dan ya gamenya emang 18+, karena banyak scene-scene dimana kita itu nakal lah. Nakalnya itu bukan cuma nakal tok, tapi nakal parah sih. Ya gitu aja gitu. Intinya game open world, terserah lah namanya, open world, dan anak sekolah. Dan si Jimmy itu kostumnya itu nyentrik banget ya. Dan kalau aku setiap kali lihat orang di kampus atau di sekolah atau di manapun itu yang pakai baju daleman terus pakai rompi ya namanya, atau sweater, pasti aku langsung inget si Jimmy dari Bully. Ya karena emang se-memorable itu. Oke, selanjutnya ada game fighting, yaitu Tekken 5. Iya bener banget, Tekken 5. Siapa di sini yang nggak suka game fighting? Ya banyak sih sebenarnya. Cuman aku seneng banget teman-teman game fighting Tekken 5. Game yang apa ya, bisa dibilang gore tapi nggak terlalu gore, 18+ tapi juga nggak terlalu 18+ gitu.
Dan enjoy aja, aku mainnya dulu tuh seneng banget gitu sama game Tekken ini. Karena gamenya ada salah satu karakter yang aku suka banget, yaitu karakter utamanya sih, si Jin. Oh my god, itu keren banget. Dan sekarang ada yang Devil Jin itu aduh, Tekken 8 ya. Kalau kalian yang udah main, kalian beruntung, karena aku belum main. Karena nggak kuat PC ku teman-teman. Aku cuma pakai laptop sih, bukan PC. Tapi ya itulah ya, Tekken 5 PS2, silahkan coba. Oke, selanjutnya dari genre yang agak mirip dan game wibu yang wajib dimainkan di PS2 adalah Naruto Ultimate Ninja 5. Bener banget, Naruto, game yang membuatku apa ya, waktu itu sampai goblok gitu. Aku bela-belain keluar pondok malam-malam cuma buat ngerental PS2 dan mainin Naruto. Dan waktu itu aku dibodoh-bodohin sama temenku, ternyata bisa nyekil inilah, nyekil itulah, bisa nge-cancel ultimate jutsu lah. Literally aku baru tahu waktu itu, dan aku dibodoh-bodohin, kampret memang. Sekarang rematch, ayo. Tapi ya, game ini tuh game yang keren, yang apa ya, wajib dicoba untuk teman-teman wibu yang main PS2. Ya kalau sekarang masih bisa dimainin di emulator ya gitu. Kita bisa mainin di mana aja, di kapanpun dan seperti apapun. Kalau dulu kan kita ribet ya, harus melompat pagar, terus nyewa ini, rental, nyisihin uang jajan gitu. Aku dulu separah itu ya ternyata, rental PS2. Nah, untuk bila. Oke, selanjutnya ada GTA atau Grand Theft Auto San Andreas. Siapa yang nggak tahu game ini? Sebutkan orang yang nggak tahu. Kalau nggak tahu parah sih. Kalau nggak main masih banyak mungkin ya. Tapi kalau nggak tahu game ini, parah kalian kalau nggak tahu game ini. Kalau kalian nggak tahu game ini, itu mungkin selama ini hidup kalian di rental itu cuma mainin Winning Eleven. Dan kan nggak main GTA dan GTA SA. Oh my god, ini dulu game yang open world yang kerennya itu minta ampun teman-teman. Pada zaman CJ, siapa yang nggak tahu karakter CJ dan betapa kerennya karakter CJ. Tapi kalau di Indonesia itu lebih dikenal dengan si Ucok ya, karena ada yang ngemod GTA SA itu jadi Extreme Indonesia dan bisa gunain kekuatan paint, bisa gunain inilah itulah, itu keren banget sih. Dan lagi-lagi sangat memorable. Itulah pokoknya. Next, yang terakhir. Yang terakhir ada game yang sangat aku cintai dan aku banggakan. Yaitu adalah game dari Santa Monica Studio, yaitu adalah God of War. Oh my god, God of War man. Siapa yang nggak tahu karakter Kratos? Siapa yang nggak tahu karakter botak satu ini gitu kan? Botak yang kuatnya naudzubillah bisa ngebunuh semua dewa-dewa di mitologi Yunani. Dan game ini dari PS2 itu aku udah namatin 2 gamenya, God of War 1, God of War 2. Terus di PSP God of War-nya juga ada 2 kan, Chain of Olympus sama Ghost of Sparta. Itu aku juga udah tamatin. Cuman yang di PS3 dan 4 itu belum, karena ya nggak punya konsolnya pak. Ya semoga bisa beli ya, amin. Tapi yang jelas teman-teman, game ini salah satu game terbaik di PS2 dan juga sangat memorable. Ya udah, intinya seperti itu teman-teman. Terima kasih banget buat kalian semua yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa follow semua sosial media aku dari Instagram dan juga TikTok. Dan like video ini kalau saya ganteng, dan dislike kalau kalian jelek, karena kita bakalan ketemu lagi di video selanjutnya. Dan adieu, sholat.